warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ahli sunnati wal jamaah min yaumi hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka 'amalan maqbula wa nas'aluka rizqan halala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di majlis yang mulia pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada hari ini, Allah panjangkan umur kita, Allah bukakan pintu rezekinya untuk kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang minggu lalu, yaitu kitab Fathul Qorib, yang mana kita bahas kitab Al-Bajuri karangan Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri, yang mana Hasyiah Al-Bajuri ini ibarat tuh sarah dari kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib itu karangan Ibnu Qasim Al-Ghazi. Ibnu Qasim Al-Ghazi mensarah kitab yang mananya kitabnya kitab Takrib. Disebut juga Matan Abi Suja, mengikut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Kita lanjutkan pada pembahasan minggu lalu, masih dalam sunnah hayat. Pada hari ini kita masuk kepada wa qira'atus surah, membaca surah. Jadi ada sunnah hayat setelah Al-Fatihah, setelah amin. Kalau kemarin kita dah bahas masalah amin, ini wa qira'atus surah, membaca surah ba'dal Fatihah, setelah membaca surah Al-Fatihah. Ini masuk dalam sunnah hayat lil imam, bagi imam. Jadi membaca surah itu sunnah hayat bagi imam wal munfaridin, dan orang solat sendiri. Jadi fi rakaat subhi, di dalam 2 rakaat subuh, wal walati ghairiha, dan 2 rakaat yang lainnya. Watakunu qira'atus surati ba'dal Fatihah, dan membaca surah itu setelah membaca surah Al-Fatihah. Falau qaddama surata 'alaiha lam tuhsab. Jika orang membaca baca surat sebelum membaca Al-Fatihah, maka bacaan suratnya tidak dihitung. Itu kitab Fathul Qoribnya. Jadi kita bahas di kitab Al-Bajuri. Jadi salah satu sunnah hayat ialah qira'atus surah, membaca surah. Maksudnya sayyidun minal Quran, bagian dari ayat-ayat Al-Quran, satu ayat-ayat Al-Quran. In lam yakun suratan kamilah. Jadi jika ada surat itu sempurna, lakin suratu kamilah itu abdalu min ba'di surah. Jadi sunnah hayat membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Dan yang lebih utama membaca surat itu adalah surat yang sempurna. Apa surat sempurna? Jadi lakin surat kamilatun abdalu min ba'di surah, daripada sebagian surah. Surat sempurna itu kalau kita membaca
Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis, sempurna nama surah itu, ayat itu. Ada kita baca sebagian surah, misalnya kita baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba, pindah habis kita surat Al-Baqarah tu. Itu namanya sebagian surah, nama tidak habis. Mana nak habis baca surat Al-Baqarah? Pening makmum lari. Itu nama membaca sebagian surah. Adapun surah yang sempurna itu lebih utama. Seperti selesai baca ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun alladziina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Itu namanya surat sempurna, selesai. Itu lebih utama daripada membaca sebagian surat. Wa in kana yazidu 'alaiha wa illa fa huwa afdalu 'ala mu'tamad inda ramli. Tetapi jika orang membaca menurut Imam Ramli, jika orang membaca sebagian surat, baca surat misalnya yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma bil ardi malikil quddusil azizil hakim, sampai itu lebih panjang daripada surat yang sempurna. Seperti baca alif lam mim setengah tu dibaca lebih panjang daripada ayat tadi tu, lebih dia. Maka menurut Imam Ramli itu lebih utama surat yang panjang tu. Biasa imam tu baca surat sebagian ayat, tetapi surat yang sempurna lebih utama kalau lebih pendek, itu menurut Imam Ramli. Adapun khilafan li Ibnu Hajar, kalau Ibnu Hajar tetap mengatakan bahawa surat yang sempurna lebih utama daripada sebagian surat. Surat sempurna tu ya surat yang pendek-pendek tu. Kalau sebagian surah tu nak baca surah Al-Baqarah sampai selesai, mana gak lari gak makmum tu, siapa nak nunggu kata dia. Mau kan, mau tak mau itu namanya membaca sebagian surah. Tetapi kalau dia lebih panjang daripada surah yang pendek, maka kata Imam Ramli itu lebih utama. Tetapi menurut pendapat Ibnu Hajar, di pendapat-pendapat lain yang lebih utama surah yang sempurna, itu lebih utama. Sempurna surah itu selesai. Ibarat tu juz amal lah yang selesai tu. Kalau juz yang lain tu tak akan selesai orang baca separuh dah. Mana nak selesai balik makmum. Kalau di Makkah sih bisa, kalau di sini balik panjang benar tu, besok tak datang lagi dia. Itu kalau surah yang kita baca, surah-surah yang panjang-panjang. Wa yandabu tatwilu qira'atul ula ala saniyah illa an warada nas bitatwili qira'atis saniyati alal ula. Jadi disunahkan ketika membaca surah lebih panjang di rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Yandabu tatwilu qira'atul ula ala saniyah. Lebih utama itu memanjangkan di rakaat kedua, pertama daripada rakaat kedua, sunnah. Jadi kalau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, baca Qul Allah. Tapi kalau baca Qul huwallahu ahad, susah tu, pasti panjang pendek di belakang. Tapi nanti ada pembahasannya. Tapi ini urutan sunnah, memanjangkan ayat di rakaat pertama, surah di rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Kecuali ada nas yang memerintahkan panjang rakaat kedua daripada panjang rakaat pertama. Contoh seperti kita solat Jumat, solat Idul Fitri, Sabihis lebih pendek daripada hal ata. Ada yang menganjurkan begitu. Jadi itu dibolehkan. Kalau tidak ada menganjurkan, lebih utama itu surat yang panjang dulu daripada surat yang pendek. Jadi itu. Jadi kalau ada nas yang memerintahkan di rakaat kedua atau boleh panjang, seperti lepas tu biasa saya imam tu baca Sabihis, dan itu baca hal atal lebih panjang. Ada orang kenapa pula panjang rakaat kedua? Memang begitu dah aturannya. Seperti Jumat biasa kan, solat Jumat dibaca orang Sabihis, jarang orang baca hal atal dulu baru Sabihis, tapi baca
Sabbihis dulu baru hal ata. Itu lebih utama. Jadi memanjangkan surah ayat yang di rakaat pertama lebih utama daripada rakaat kedua, kecuali ada nas yang memerintahkan untuk memanjangkan rakaat yang kedua daripada rakaat yang pertama. Wa takunu suratu ghairal Fatihah fala tusannu qira'atuha marratan saniyah. Yang disunahkan itu membaca surah itu selain daripada surat Al-Fatihah. Kalau ngulang Al-Fatihah lagi tidak disunahkan. Mungkin tidak ada, kecuali orang yang tidak hafal ayat-ayat yang selain surah Al-Fatihah. Kerana mengapa tidak misalnya sudah baca bismillah Al-Fatihah Waladhdallin amin, baca ke Al-Fatihah. Itu tidak dianjurkan seperti itu, tetapi dianjurkan membaca surat-surat yang lain. Kerana li'anna say'an wahidan la yu'addi fardan wa naflan. Kerana sesuatu yang wajib itu tidak bisa tidak cukup untuk mengerjakan yang sunnah. Jadi itu sama juga mengulang takrirur rukni, mengulang rukun. Nama membaca Al-Fatihah 2 kali itu nama mengulang rukun. Jadi itu tidak dianjurkan seperti itu, kecuali orang yang tidak hafal surah selain surah Al-Fatihah yang dia hafal, maka sunnah lahu i'adatuhu. Tak apa, dia mengulang ala aujah atas pendapat yang sahih, boleh. Wa yusannu kaunul qiraati ala tartibil mushaf. Disunahkan membaca surah tu ala tartibil mushaf, bersusun, jangan terbalik. Jika ada dua pilihan antara panjang dan bersusun, maka pilih yang bersusun. Contoh gini, kita dah baca qul huwallahu surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua kita baca apa? Baca qul a'udzu birabbil falaq, boleh. Qul a'udzu birabbin nas, boleh. Disunnahkan seperti itu, tersusun tertib. Tapi kalau udah baca qul a'udzu birabbil falaq baru membaca qul a'udzu birabbin nas, itu yang lebih betul tu. Kena panjang qul a'udzu birabbil falaq daripada qul a'udzu birabbin nas. Tetapi kalau kita baca surat Al-Ikhlas kan baca surah qul a'udzu al-falaq, tetapi tidak apa-apa. Tapi kerana masih mengutamakan tertib, jangan terbalik. Itu sunnah. Tapi seandainya ada orang lau qira'atu fil aula suratin nas, jika orang baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, rakaat pertama, apa yang dilakukannya? Surat qul a'udzu birabbin nas kan surat terakhir tu. Kena surat terakhir tu, surat qul a'udzu birabbin nas rakaat pertama dah baca itu, maka dianjurkan bagi dia qara'a fi saniyah awwal al-baqarah. Di rakaat kedua dianjurkan bagi dia membaca surah awal surah Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau rakaat pertama kita baca qul a'udzu birabbin nas, maka dianjurkan di rakaat kedua membaca awal surah Al-Baqarah. Kerana mana dia ada susun, ada menapis dah, balik lagi ke awal. Jadi itu sunnah membaca surah. Walau qara'a ala khilafin zalika kana khilaful aula. Jika orang berbalik membaca terbalik, maka disebut hukum khilaful aula. Apa tu khilaful aula? Di bawah makruh sikit. Di bawah makruh sikit, khilaful aula tu disebut ada hukumnya, dia menyalahi sunnah. Seperti membaca qul a'udzu birabbin nas, sudah itu rakaat kedua baca qul a'udzu birabbil falaq, maka namanya khilaful aula, menyalahi sunnah.
solatnya tetap sah tetapi menyalahi sunnah. Nama inilah sunnah, membaca surat tersusun. Udah itu kalau dapat lebih panjang di rakaat pertama. Nah ini jika yang ada nanti jadi imam, kalau dapat jangan terbalik-balik. Kalau dah ngaji ini kan jangan nak terbalik-balik. Kecuali tadi itu kalau yang rakaat pertama panjang, pendek, kerana ada tuntunan yang disebutkan tadi. Jadi kalau baca yang mudah, qul a'udzu birabbil falaq, nomor 2 pasti qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu ukurnya dah betul dah. Qul a'udzu birabbil falaq lebih panjang daripada qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita baca qul ya Allah, enggak apa. Yang susah ni apabila rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas. Maka itu yang biasanya dia pendek, makanya surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad tu kata-kata orang baca rakaat kedua, semua rakaat kedua dia baca kerana dia pendek, dia pun jauh bawah. Rata-rata surat yang di atas dia aman dah hafal susunan surat pun, baca orang lain pun kulhu gak yang di bawah, baca apa pun kulhu gak di bawah. Kenapa aman? Kulhu tu di bawah, kulhu tu cuman kul a'udzu birabbil kul semua di bawah. Jangan aman ya orang tu. Kalau dia baca surat yang lain lagi takut bertukar ke atas. Kalau yang hafal sih tak apa-apa, hafal susunannya tak apa-apa, takut bertukar. Jadi aman dia. Udah baca orang air pun balik lagi. Kulhu. Baca apa? Alam tarakai balik. Rakaat kedua kulhu. Susunannya di bawah. Tertibnya.